Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Muhammad Nurmanul Hakim, NIM 1121062 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiah, NIM 1121068. Dan di sini kami akan menyampaikan sedikit pelajaran mengenai sejarah pendidikan. Nah, jangan lupa simak sampai habis. Semoga dengan ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pengetahuan dan menambah wawasan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, ikuti videonya sampai selesai. Nah, di sini kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan yang bercorak Islam di Indonesia 1 atau tradisional, dengan rumusan masalah yaitu 1. Apa saja unsur-unsur budaya Islam yang berkembang dalam sejarah pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana perkembangan pendidikan Langgar, Rangkang, dan Surau. Nah, dan yang ketiga yaitu bagaimana perkembangan pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. A. Unsur-unsur budaya Islam yang berkembang dalam sejarah pendidikan. Unsur-unsur budaya Islam yang berkembang dalam sejarah pendidikan ada beberapa macam, yaitu sejarah kebudayaan Islam, fikih, Al-Quran hadis, dan akidah akhlak. Pada masa ini, sejarah telah mencatatkan bahwa Al-Quran dan hadis telah dipelajari dengan cara rajinnya masyarakat belajar mengaji, dan rakyat pun satu persatu mulai mempelajari Al-Quran yang dimulai dari Iqra. B. Perkembangan pendidikan Langgar, Rangkang, dan Surau. Menurut Magdisi dalam data 2004, antara lain adalah khufah, kutab atau maktab, kholaqoh, majelis, masjid, rumah-rumah ulama, dan perpustakaan merupakan lembaga pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah di wilayah Timur Tengah. Institusi yang ada di Indonesia adalah percampuran antara pola maktab, kholaqoh, masjid, dan rumah-rumah ulama. Anak-anak zaman klasik belajar membaca Al-Quran di Langgar, Rangkang, atau Surau. Penjelasan mengenai lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Langgar merupakan sejenis masjid yang mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil dan bisa juga disebut dengan musola. Pelajaran yang diberikan di Langgar adalah pelajaran dasar, dan tujuan pendidikannya adalah agar anak didik mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian Rangkang adalah tempat tinggal murid yang berlokasi di sekitar masjid. Pendidikan di Rangkang mirip dengan di pondok pesantren. Adapun metode pembelajarannya adalah dengan membentuk lingkaran dan guru berada di tengah untuk menjelaskan materi. Bisa juga disebut dengan sorogan atau wetonan. C. Perkembangan pendidikan pondok pesantren dan madrasah. Menurut Sain Bring 1987, Wali Songo dan tokoh-tokoh lainnya merupakan pionir dari perkembangan pesantren pada awal penyebaran agama Islam. Pendapat itu diperkuat oleh Azra 1999 yang menyatakan bahwa dinamika perkembangan agama di Nusantara dipengaruhi oleh tokoh intelektual keagamaan atau ulama di Timur Tengah, baik dari aliran Sunni maupun Syiah. Sedangkan di wilayah Jawa, Wali Songo adalah tokoh sentral dalam perkembangan pendidikan Islam dan pengembangan pondok pesantren. Diperkirakan pesantren tertua di Indonesia diawali oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat di daerah Kembang Kuning, Surabaya. Pakubawono II sebagai anugerah kepada penduduk setempat merupakan pendiri dari pesantren Tegal Sari Ponorogo pada tahun 1742.
Poes Ponegoro dan Noto Susanto 1990. Kebijakan para Rigen atau bupati mampu mendirikan pondok pesantren di wilayah Priangan. Sejarah telah merekam jejak bahwa keberadaan pondok pesantren berkaitan dengan tokoh masyarakat, baik dari kalangan ulama, priai maupun menak, yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial. Pada umumnya, metode belajar seperti Bandungan dan Sorogan dikembangkan sebagai metode belajar pondok pesantren tradisional yang diberikan secara individu ataupun berkelompok. Seiring dengan perkembangnya pondok pesantren, pada abad 21 sudah berdiri pondok pesantren yang sudah berbasis modern. Selain pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam yang juga mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, yakni madrasah. Lembaga tidak secara kompleks mempelajari pelajaran agama, tetapi juga pelajaran tentang ilmu pengetahuan lain menjadikan madrasah bersifat terbuka. Menurut Buliet dalam Maksum 1990, pola madrasah pertama didirikan sekitar abad ke-11 di daerah Persia. Namun kemudian menurut Akmal Shah dalam buku yang sama, yang paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di sekitar Baghdad yang didirikan Yunus 1992. Terkenalnya madrasah tersebut penuh dikunjungi oleh Ibnu Battuta pada abad ke-14 Masehi. Gaung madrasah akhirnya sampai juga ke Indonesia, sekalipun yang sampai bukan aliran yang dari Baghdad maupun Persia, tetapi dari Mesir dalam waktu yang lebih kemudian. Muhammad Abduh sebagai pemikir pendidikan Islam modern melakukan transformasi dari pendidikan Islam tradisional menuju pendidikan Islam modern. Salah satu gagasannya adalah mengubah madrasah sebagai institusi pendidikan yang masih didominasi oleh pendidikan tentang agama Islam menjadi institusi pendidikan yang memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan keduniaan disebut pondok pesantren modern. Pada masa kemerdekaan dijadikan sebagai institusi pendidikan formal di mana kurikulum dan tenaga kerjanya dirancang oleh dua departemen terkait, yakni Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Dari fakta-fakta perkembangan pendidikan, baik pada masa pengaruh Hindu-Buddha maupun masa Islam, dapat diperoleh sebuah generalisasi bahwa sebagian besar perkembangan pendidikan masyarakat tersebut tidak bisa dilepaskan dengan proses dan upaya penyebaran agama. Adapun pendidikan lain yang tidak menonjolkan dimensi keagamaan lebih bersifat pendidikan terapan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sifat pendidikan bergerak antara tataran informal dan non-formal, kecuali madrasah di era pasca kemerdekaan. Pendidikan informal diberikan seperti pembelajaran mengaji di sore hari atau di era 40 disebut dinia atau taman pendidikan Al-Quran. Kemudian non-formal diberikan kepada ibu rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan bercocok tanam. Pendidikan memang sebuah gabungan antara informal, non-formal, dan pendidikan inti di sekolah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.